adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap kabarnya baik-baik saja ya. Nah, pada pertemuan kali ini, kakak akan menjelaskan suatu materi tentang vektor. Nah, vektor ini sendiri banyak dipelajari. Seperti di pelajaran fisika, dipelajari vektor, yaitu di percepatan, kecepatan, dan arus listrik. Nah, di kali ini, di matematika, kakak akan menjelaskan materi vektor itu sendiri. Ya, vektor itu sendiri memiliki definisi, yaitu definisi secara ringkasnya. Definisinya itu adalah ruas garis yang memiliki panjang dan arah. Maaf. Nah, sini kakak sudah menuliskan definisinya itu. Definisi vektor ruas garis yang memiliki panjang dan arah. Nah, contohnya kakak ambil di diagram Cartesius. Di sini untuk yang garis vertikal itu adalah sumbu Y, dan garis yang horizontal itu adalah sumbu X. Nah, di sini kakak bikin dua titik, yaitu titik A dan titik B. Untuk titik A itu koordinatnya X1 dan Y1, dan untuk yang titik B X2 dan Y2. Nah, apabila kita menarik garis dari titik A, itu belum bisa disebutkan dengan vektor. Nah, kalau kita menarik garis dari titik A ke titik B dengan memberi tanda panah, nah itu yang disebut dengan vektor yang mempunyai panjang dan arahnya itu ke B. Nah, setelah itu bukan hanya definisinya saja, tapi di sini ada yang namanya notasi vektor. Notasi vektor itu seperti kakak jelaskan di sini. Untuk seperti gambar kakak jelaskan, untuk O ke A itu dikasih tanda panah di atasnya, jadi disebut vektor A. Seterusnya untuk yang AB dikasih tanda panah di atasnya, untuk yang dinamakan vektor B. Untuk yang ke OB seterusnya dikasih tanda panah di atasnya, yaitu vektor OB. Nah, vektor AB tidak sama dengan vektor BA. Kenapa tidak sama? Karena berbeda panjang dan arah. Nah, untuk vektor AB itu arahnya ke B, dan untuk yang vektor BA itu arahnya ke A. Jadi tidak sama ya. Nah, di sini ada juga yang dinamakan vektor posisi. Nah, vektor posisi itu artinya apa, Kak? Nah, di sini kakak akan menjelaskan vektor yang pangkalnya dari titik O dari sini ya. Nah, vektor yang pangkalnya di titik O seperti kakak jelaskan di sini, OA itu, nah kan pangkalnya dari O. Nah, vektor OA kita kasih simbolnya itu huruf A kecil, di atasnya tanda panah sama dengan koordinatnya itu kita buat seperti pelajaran matriks kolom dan baris. Nah, di sini X1 Y1 sama dengan, untuk yang barisnya X1 Y1. Terusnya untuk yang OB kita kasih huruf B kecil. Kita kasih tanda panah di atasnya sama dengan X2 Y2 sama dengan X2 dan Y2 untuk yang matriks, kayak seperti matriks baris, biar lebih mudah memahaminya. Nah, untuk di satuan fisika juga ada dipelajari X1I ditambah Y1J untuk yang pelajaran fisika, tapi setelah nanti kita pahami dulu yang ini terlebih dahulu, baru ke situ. Nah, tadi kan ada vektor posisi. Nah, ada juga yang namanya vektor non posisi. Vektor non posisi itu vektor yang arahnya tidak berasal dari pangkal O, yang dari titik pusat. Jadi ini kayak contohnya nih, yang AB ini disebutkan vektor non posisi karena dia tidak berasal dari titik pusat atau O. Nah, di sini kakak sudah tuliskan vektor OB itu sama dengan vektor OA plus vektor AB. Nah, sebelumnya kita kalau mau ke B itu terlebih dahulu kita harus otomatis kita melewati dari A. Jadi vektor OB itu sama dengan kita ke vektor OA lalu ke vektor AB. Nah, jelas kan? Nah, kita turunkan vektor B itu sama dengan
vektor OA tadi adalah vektor A ditambah vektor AB. Nah, vektor AB sama dengan vektor B dikurang A. Nah, di sini ini rumus untuk soal vektor yang kita temukan nanti, baik di pengurangan dan penjumlahan. Nah, kakak sudah menuliskan di sini contohnya. Contohnya untuk soal tentang vektor. Untuk A itu 5,2 dan B 9,7. Nyatakan vektor AB. Nah, vektor AB kita masukkan pakai rumus yang tadi sudah kita dapat. Vektor AB sama dengan 97 dikurang 5, 2. Nah, sama dengan 9 dikurang 5 sama dengan 4. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Nah, jadi vektor AB itu 4, 5. Sudah mengerti kan? Oke. Nah, lalu kakak akan menjelaskan selanjutnya panjang vektor. Nah, panjang vektor itu balik lagi kita ke gambar yang tadi, diagram kartesius. Nah, untuk mencari panjang OB, kita menarik garis dari sini. Dari garis dari sini, lalu ini untuk X2 nya, ini untuk Y2 nya. Nah, ini sama aja kayak mencari rumus Pitagoras, menggunakan rumus Pitagoras yang kita sudah pelajari. Sangat mudah kan apabila mempelajari rumus Pitagoras. Nah, untuk mengetahui panjang OB tersebut. Nah, kita tuliskan lagi. Di sini kakak udah tuliskan panjang vektor OB itu sama dengan tandanya itu seperti mutlak. Itu OB ada garis di atasnya. Ini seperti kayak modulus OB mutlak lah artinya. Nah, terus kita tadi kan vektor OB itu sama dengan vektor OB itu yang B kecil kan. Nah, kakak tuliskan di sini vektor B sama dengan, kita turunkan koordinatnya X2, Y2. Nah, untuk mencari panjangnya OB sama dengan akar dari X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, sudah mengerti kan? Oke. Nah, di sini kakak akan kasih contoh soal biar lebih mudah memahami untuk mencari panjang vektor tersebut. Nah, di sini kakak kasih untuk vektor S sama dengan 34 dan vektor T sama dengan 12I plus 5J. Untuk lebih memudahkan lagi, kita turunkan saja dengan menggunakan matriks. Matriks yaitu kolom. Nah, untuk vektor T sama dengan 12, 5. Nah, di sini vektor S sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat yaitu 9 ditambah 16 sama dengan 25. Akar dari 25 itu sama dengan 5. Nah, setelah itu untuk yang vektor T akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, 12 kuadrat itu sama dengan 144 ditambah 25 sama dengan 169. 169 akarnya dari 13. Ya, benar sekali. Nah, sangat mudah sekali apabila menggunakan rumus Pitagoras ini. Nah, setelah itu ini untuk vektor yang menggunakan 2 dimensi. Nah, apabila ada 3 dimensi, tinggal kita tambahkan aja. Ya, contohnya 12I ditambah 5J ditambah 3Z gitu contohnya. Nah, yang penting prinsipnya tetap sama. Udah, mungkin segitu saja yang kakak bisa jelaskan. Semoga adik-adik dapat memahami pelajaran yang kakak jelaskan tadi. Selamat mengerjakan latihan dan kuisnya dan tetap semangat.